Selamat menyaksikan video pembelajaran ini, isu seputar konsolidasi, tentang entitas anak menjual saham tambahan kepada pihak ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Ripaldo, mahasiswa Universitas Bengkulu, Prodi S1 Akuntansi. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Mungkin teman-teman nanti setelah menyaksikan video ini, saya berharap teman-teman bisa mengkritik dan memberi saran agar saya dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan saya nanti setelah memaparkan sebuah video ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman. Nah, dalam hal ini saya ingin memaparkan sebuah video pembelajaran yaitu mengenai akuntansi lanjutan 2, yaitu materi pada bab 8, yaitu mengenai isu seputar konsolidasi. Nah, pada kesempatan ini saya ingin membahas sebuah entitas anak menjual saham tambahan kepada pihak ketiga. Nah, di sini teman-teman, yang ingin saya bahas adalah mengenai materi entitas anak menjual saham tambahan kepada pihak ketiga. Nah, di sini mungkin teman-teman lebih paham tentang materi ini. Nah, tapi saya ingin mengingat kembali bahwasannya materi ini adalah materi yang masih dalam pembahasan transaksi aktivitas yang dilakukan entitas anak. Nah, perlu ketahui bahwasannya selain kepada entitas induk, itu entitas anak juga dapat menerbitkan tambahan saham kepada pihak ketiga. Jika seluruhnya oleh pihak ketiga, maka persentase kepemilikan entitas induk akan turun, sedangkan persentase kepemilikan non-pengendali akan naik. Nah, akibat penerbitan tersebut, substansi penilaian entitas induk bisa hilang atau tetap ada karena penurunan kepemilikan entitas induk. Nah, dalam situasi ini tidak hilangnya pengendalian. Nah, sesuai dengan PSAK nomor 65 yaitu tahun 2014 itu mensyaratkan perubahan dalam bagian kepemilikan induk pada entitas anak tersebut sebagai transaksi ekuitas. Nah, entitas induk secara langsung mengakui dalam ekuitas setiap perbedaan antara jumlah tercatat mengatribusikan kepada pemilik entitas induk. Nah, di sini mungkin teman-teman bisa mengetahui apa konsekuensi yang akan dihadapi. Nah, di sini konsekuensinya kepemilikan saham PT Induk tersebut akan berkurang. Maka nanti yang harus dilakukan adalah menghitung selisih berapa penurunan nilai investasi yang dimiliki oleh PT Induk atas sahamnya PT Anak. Nah, nanti dibandingkan antara penggunaannya ke pihak ketiga. Nah, maksudnya di sini nanti coba dibandingkan antara penggunaannya apakah berpengaruh dengan kas yang dikeluarkan oleh PT Induk, apakah berpengaruh dengan pihak ketiga. Nah, dalam hal ini itu tidak ada pengaruhnya dengan kas yang dikeluarkan oleh PT Induk karena yang membeli ini adalah pihak ketiga. Nah, mungkin untuk memperjelas materi ini, kita langsung saja masuk ke sebuah ilustrasi. Nah, di sini saya akan membahas sebuah ilustrasi. Nah, di sini ada sebuah ilustrasi. Mungkin teman-teman bisa melihat di sini. Nah, coba kita lihat bahwasannya PT Induk membeli 400 lembar dari 500 lembar saham yang beredar PT Anak pada tanggal 22 Januari 2015. Nah, pada saat itu PT Induk membayar 560 juta, yaitu sebesar proporsi nilai aset bersih PT Anak. Nah, komposisi ekuitas atau aset bersih PT Anak itu terdiri dari saham biasa dan saldo laba, masing-masing senilai 500 juta dan 200 juta. Jadi itu senilai 700 juta. Nah, kita hitung apakah dia mengakui selisih pada nilai tercatat atau tidak pada nilai tercatat. Nah, ekuitas pada PT Anak adalah 700 juta. Dari 700 juta ini, berapa bagian miliknya PT itu? Berarti kalikan dan hitung dulu presentasinya. Nah, kira-kira teman-teman tahu nggak berapa presentasinya kira-kira? Nah, coba teman-teman hitung juga. Nah, kalau di sini itu pembagiannya 400 juta dibagi dengan 500 juta itu
sesuai dengan perhitungan saya itu sekitar 80%. Nah, berarti 80% dikali dengan 700 juta. Yang menjadi PT Induk adalah 80%. Nah, dari 80% ini, maka yang dikuasai PT Induk itu adalah sebesar 560 juta. Nah, sekarang bandingkan dengan imbalan yang diserahkan oleh PT Induk yaitu sebesar 560 juta, maka pastikan akuisisi pada Januari 2015 itu adalah akuisisi pada nilai yang tercatat. Jadi ini adalah termasuk akuisisi pada nilai tercatat. Nah, selanjutnya saham PT Anak memiliki nominal sebesar 1.000 per lembar. Nah, pada tanggal 31 Desember 2015, PT Anak menerbitkan tambahan saham sebanyak 125.000 lembar saham kepada pihak ketiga seharga 1.200 per lembar. PT Anak melaporkan laba dan mengumumkan dividen selama tahun 2015 masing-masing sebesar 50 juta dan 30 juta. Nah, pertanyaan saya kepada teman-teman, apa dampak dari hal ini? Nah, coba kita bahas sama-sama di sini. Nah, dampak dari penerbitan saham baru yang dibeli oleh pihak ketiga ini itu mengakibatkan kepemilikan PT Induk menjadi turun dari 80% menjadi 64%. Nah, mungkin teman-teman tadi kan sudah, kalau teman-teman menyimak, mungkin teman-teman tahu awalnya 80% menjadi 64%, berarti mengalami penurunan sekitaran itu mengalami penurunan sebanyak 36%. Nah, pertanyaannya, dari mana kita menghitung ini? Nah, di sini kita hitung kepemilikan saham yang dimiliki oleh PT Induk tetap tidak berubah, yaitu 400.000 atau 400.000 lembar. Tapi jumlah saham beredar meningkat dari 500 lembar menjadi 625 lembar. Maka 400.000 lembar dibagi dengan 625.000 lembar itu adalah 64%. Itu presentasi kepemilikan induk pada saham PT Anak itu turun dari 80% menjadi 64%. Nah, jadi itu dampak dari penerbitan saham baru ini. Nah, selanjutnya kita hitung gimana persentase kepemilikan ini. Nah, dari persentase ini kita melakukan penerbitan saham tersebut akan meningkatkan ekuitas PT Anak. Kenapa meningkat ekuitasnya? Itu dikarenakan dengan diterbitkan tambahan saham baru, maka PT Anak akan mencatat deposito di kredit dan akun modal saham biasa yang dihitung dari jumlah lembar saham baru itu diterbitkan berarti 125.000 lembar dikalikan dengan nilai nominalnya itu 1.200. Berarti modal saham biasa PT Anak itu meningkat menjadi 125.000, sedangkan dia memperoleh kas dari dia menerbitkan saham tersebut. Nah, selanjutnya akan ada akun tambahan modal disetor, yaitu bertambah 25 juta. Berarti peningkatan ekuitas PT Anak ketika dia menerbitkan saham baru itu adalah peningkatan ekuitasnya, yaitu sebesar 150 juta. Yang awalnya 125 juta ditambah dengan penambahan 25 juta, jadi 150 juta. Itu masuk 25 juta itu masuk tambahan modal di setor. Nah, coba teman-teman lihat di sini sebagai perhitungan persentase kepemilikannya. Di sini kita lihat jumlah lembar saham persennya. Nah, PT Induk dan saham beredar itu kepemilikan penambahan saham sebelumnya itu 400.000, itu saham beredar sebesar 500.000, maka itu persentase itu 80%, itu yang awal tadi. Nah, untuk penerbitan saham tambahan yang sebelumnya masih belum ada, kemudian itu 125.000. Kepemilikan saham tambahan itu awalnya 400.000, saham beredar 600.000, jadi ini mengalami penurunan. Jadi ini dari 80% menjadi 60%.
Penerbitan tambahan saham tersebut akan meningkatkan ekuitas PT Anak yang awalnya 150.000, yang awalnya 125.000 ditambah dengan 25.000 tadi. Jadi 150 juta totalnya. Mungkin tadi itu 125 juta dan ditambah dengan 25 juta. Jadi total peningkatan ekuitas PT Anang itu senilai 150 juta. Nah, bagaimana jurnal yang dapat dibuat oleh PT Anang saat penerbitan? Ini. Berarti pada saham PT Anang itu kasnya bertambah senilai 150 juta dan tambahan modal disetor itu juga 150 juta deposit kredit. Nah, selanjutnya kita hitung perhitungan nilai investasi. Sekarang kita hitung posisi ekuitas dari PT Anang sebelumnya adanya tambahan saham baru yang diterbitkan oleh setelah adanya saham baru yang diterbitkan, kita kalikan 80% kepemilikan saham PT Anang itu sebelumnya adanya tambahan saham baru ini. Nah, itu sebelumnya. Nah, jika PT Induk mencatat investasi dengan metode ekuitas, maka dengan berkurangnya persentase kepemilikan PT Induk dengan bertambahnya ekuitas PT Anang menyebabkan nilai tercatat investasi harus sesuaikan dengan kondisi terkini. Nah, berapa perhitungan dan coba kita perhitungkan atas penyesuaian tersebut dapat kita lihat dalam tabel ini. Yang pertama, saham biasa. Sebelumnya itu senilai 500 juta. Setelah adanya penerbitan saham baru itu menjadi meningkat senilai 625 juta. Nah, yang kedua, ada peningkatan, ada akun baru tadi, yaitu tambahan modal disetor. Berapa? Yaitu senilai 25 juta. Nah, jadi dapat kita lihat bahwasannya saldo laba itu menjadi 220 juta. Total menjadi 720 juta sesudah dilakukan karena akuisisi tadi menjadi 870 juta. Jadi persentasenya yang awalnya 80% menjadi turun menjadi 64%. Nah, nilai tercatat investasi itu senilai 576 juta, kemudian 556 juta. Jadi ini terdapat selisih. Selisihnya itu senilai 19 juta 200.000 rupiah. Nah, jika teman-teman menyimak video ini, mungkin di buku yang Dwi Martani, di buku akuntansi lanjutan 1, itu pada posisi mencatat penyesuaian nilai tercatat investasi itu ada dengan nilai 126 juta. Nah, pertanyaan saya, apakah nilai tersebut benar atau salah? Nah, coba kita lihat. Kenapa ekuitas itu dicatat 106 juta, investasi pada PT Anak juga berkurang 126 juta. Nah, itu apakah ada kesalahan atau bagaimana menurut teman-teman? Nah, berdasarkan kami sudah diskusi dengan dosen kami, itu bahwasannya itu ada kesalahan penulisan. Mungkin itu yang benar itu selisih ini tadi, yaitu senilai 19 juta 200.000 rupiah. Karena artinya apa yang dicatat di sini terjadi kesalahan. Jadi bukan 126 juta, melainkan 19 juta 200.000 rupiah. Begitu juga dengan yang ini. Nah, yang ini itu selisih itu 19 juta 200.000, bukan 126 juta. Nah, selanjutnya kita perhitungan jurnal eliminasi. Nah, dalam perhitungan jurnal eliminasi ini, kita tidak bisa melakukan secara langsung, melainkan kita harus membuat jurnal eliminasi. Tapi sebelumnya kita mau hitung dulu berapa posisi dari nilai investasi PT Induk, kemudian berapa nilai kepentingan non pengendali. Nah, kita mulai dari kita masukkan dulu saldo 2 Januari. Itu yang awalnya
itu 560 juta. Itu persentase yang awalnya itu 80%. 80% berarti 560 juta. Kepentingan non pengendali itu 20%, berarti 140 juta. Saham biasa, saham awalnya itu 500 juta. Kemudian tambahan modalisator itu 200 juta. Nah, begitupun dengan laba bersih. 40 juta, kepentingan non pengendalinya itu 10 juta, saham biasanya kosong, tambahan modalisatornya masih kosong, saldo labanya 50 juta. Nah, berapa nilai investasi PT Induk? 560 juta. Itu yang sudah dihitung berdasarkan persentase 80% tadi. Yang kita hitung dari tanggal 2 Januari, kan total ekuitas sebelumnya itu 700 juta. Karena kita menghitung persentase tadi itu senilai 80%, berarti kita kalikan. Jadi total PT Induk tadi itu 560 juta. Dan persentase kepentingan non pengendali itu 140 juta. Nah, dari mana menghitungnya? Dari 20% dikali dengan 700 juta. Nah, kemudian kita juga harus sama dengan jumlah saham biasa ditambah dengan saldo PT Anak. Kemudian PT Anak mengumumkan adanya laba bersih. Laba bersih kepemilikan atas pemilihan tetap masih 80%, dan 20% dari laba bersih yang dilakukan PT Anak sebesar 50 juta itu 40 juta. Meningkatnya nilai investasi PT Anak berapa besarnya, yaitu 80% dikali 50 juta berarti 40 juta. Kemudian yang PT Anak atau kepentingan non pengendali itu senilai 10 juta. Nah, begitupun dengan yang selanjutnya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat itu yang ini nilai yang dividen itu 124 juta. Kemudian ini mengalami kepentingan non pengendali berkurang 60 juta, saldo laba 30 juta. Kemudian penerbitan saham yang selisih tadi 19 juta 200, 169 juta 200 ini untuk menyeimbangi dari penerbitan saham nanti. Nanti di slide selanjutnya kita akan bahas mengapa ini 169 juta 200. Nah, saldo akhir 31 Desember 2015 itu 64% per 36%. Jadi total PT Induk itu 556.800 dan kepentingan non pengendali itu 313.200.000, kemudian saham biasa 625 juta, kemudian tambahan modalisator 25 juta, kemudian saldo laba itu senilai 220 juta. Nah, dalam perhitungan jurnal eliminasi ini kita tidak cukup untuk memahami yang ini. Untuk memahami yang lebih jelas kita harus membuat jurnal eliminasinya karena ini baru perhitungannya. Nah, terus selanjutnya kita coba membuat jurnal eliminasi. Nah, sebenarnya saya sudah membahas materi yang masalah yang ini, kenapa 169 juta 200 dan 125 juta kita bahas di sini. Nah, tabel perhitungan tersebut menunjukkan bahwa adanya pada baris penerbitan saham nilai investasi berkurang senilai 19.200.000. Sementara pada sisi kanan bertambah 150 juta. Karena yang ini sesuai dengan perhitungan awal tadi, pada penambahan akun baru tadi yaitu senilai tambahan modalisator itu 25 juta, jadi modal awalnya tadi 125 juta, jadi 150 juta. Agar jumlah pada baris tersebut bernilai 0, maka nilai kepentingan non pengendali ditambah sebesar 169.200.000 rupiah. Ini untuk kepentingan non pengendali. Nah, nilai akhir kepentingan non pengendali disesuaikan untuk mencerminkan perubahan kepemilikan relatifnya dalam lintas anak menjadi 36%. Sehingga nilainya menjadi 313.200 juta atau 36% dikali 870 juta. Nah, pengakuan laba dan dividen PT Anak tahun 2015 masih sebesar 80% karena perubahan menjadi 64% itu terjadi pada akhir tahun. Jadi ini tetap masih sebesar 80%.
bukan 64%, karena 64%-nya terjadi di akhir tahun. Nah, agar materi ini lebih lengkap, tentunya kita harus membuat jurnal eliminasi. Tadi kan kita sudah menghitung perhitungannya. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam jurnal. Yang pertama, sebelumnya, sekarang kita pahami. Sama-sama memahami, kita hitung. Kita buat jurnalnya. Yang pertama, yaitu mengeliminasi saham biasa dan tambahan modal setor. Dan saldo laba itu senilai 625 juta, 25 juta, dan 200 juta. Kemudian mengeliminasi bagian laba atas PT Anak, ingat saldo normal dari laba itu sebenarnya kredit. Nah, karena kita mau mengeliminasi, jadi kita letakkan di bagian debit. Maka kita eliminasikan dengan kita debitkan. Begitu juga dengan bagian laba non pengendali. Dividen diumumkan juga dieliminasi karena pada dasarnya dividen itu saldo normalnya di debit. Jadi karena kita mau mengeliminasi, jadi kita letak di kredit. Nah, ini dicatat oleh PT Anak. Dia mengumumkan pembagian dividen saldo normal dari dividen itu adalah debit. Sehingga kalau mau dieliminasi kita letak di bagian kredit. Itu senilai 3, ada 30 juta, 556 juta 800, kemudian kepentingan non tadi itu senilai 31.200 juta. Nah, itulah pembahasan mengenai Entasana menerbitkan tambahan saham baru yang dibelikan oleh pihak ketiga. Nah, teman-teman, mungkin di sini dalam penyampaian saya itu sangat banyak kurangannya. Nah, makanya di sini harapan saya sangat berharap teman-teman bisa beri kritikan, saran, dan masukannya agar saya bisa belajar kembali pada teman-teman yang menonton video ini. Semoga dengan video ini kita sama-sama bisa memperkuat ilmu kita tentang akuntansi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung teman-teman. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.